Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian dari logika informatika. Materi yang akan saya jabarkan ada 4 poin, yaitu yang pertama ada sejarah logika informatika. Pada bagian ini akan membahas bagaimana logika informatika berkembang. Lalu yang kedua, membahas mengenai definisi dari logika informatika. Yang ketiga, mengenai macam-macam logika informatika, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Dan yang terakhir adalah manfaat apa yang kita dapat setelah belajar tentang logika informatika. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Sejarah logika. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta adalah Thales. Thales pernah mengatakan bahwa air adalah arge dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Beliaulah yang telah mengenalkan logika induktif. Lalu ada Aristoteles. Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu. Beliau mengatakan bahwa kesimpulan Thales diperoleh dari alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Selanjutnya, perkembangan logika terus berkembang dari masa ke masa, dilanjutkan oleh Auguste de Morgan, Jules Ball, dan tokoh-tokoh lainnya. Pengertian logika informatika. Apa itu logika informatika? Logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan atau konklusi. Logika informatika berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos. Dalam bahasa Inggris biasa diartikan dengan word, speech, atau lebih kita kenal dengan istilah thought atau reason. Dalam logika, kita akan mengenal beberapa istilah seperti premis atau pernyataan, argumen, yaitu usaha untuk mencapai kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari suatu kumpulan pernyataan. Ada pula konklusi, yaitu kesimpulan. Macam-macam logika informatika. Menurut buku E. Sumariono, secara hakiki logika dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Hukum-hukum logika yang dibawa sejak lahir ini memungkinkan manusia dapat bekerja dan bertindak baik secara spontan maupun disengaja. Tetapi, hukum-hukum logika ini hanya dapat membantu manusia dalam menghadapi hal-hal keseharian yang bersifat rutin dan sepele. Bila manusia dihadapkan pada masalah-masalah yang sulit, maka logika alamiah dengan hukum-hukum akal sehatnya sudah tidak dapat diandalkan. Sedangkan logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dapat dikatakan rasional atau masuk akal karena dalam logika ilmiah telah adanya akal sehat yang mendalami penelitian ilmiah dengan berbagai alasan yang berasal dari pemikiran itu sendiri. Jenis logika ini mampu membekali manusia dengan prinsip-prinsip atau norma-norma yang apabila dipatuhi secara sungguh-sungguh,
maka ketetapan proses penalaran beserta keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat logika informatika. Ada banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari belajar logika informatika. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari belajar logika informatika. Antara lain, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Membantu menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai. Logika memancing pemikiran-pemikiran ilmiah dan reflektif. Logika melatih kita tentang teknik-teknik menetapkan asumsi dan implikasi. Logika dapat memperpanjang rangkaian penalaran untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Jadi, mempelajari ilmu logika itu sama dengan mempelajari ilmu pasti. Dalam arti sama-sama tidak langsung memperoleh manfaat dengan ilmu itu sendiri. Tapi, ilmu-ilmu itu sebagai perantara yang merupakan suatu jembatan untuk ilmu-ilmu yang lain, juga untuk menimbang sampai di mana kebenaran ilmu-ilmu itu. Dengan demikian, maka ilmu logika juga boleh disebut pertimbangan atau ukuran. Dalam bahasa Arab disebut ilmul mizan atau mi'jarul ulum. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.